Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita awali dengan bersama menyanyikan sebuah pujian, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat-sahabat kita, tim musik dari YKB. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setia-Mu yang nyata, yang memungkinkan kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh kembali dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi yang diselenggarakan secara daring ini.
Kami percaya karena Engkau Allah yang maha hadir, sekalipun kami terpisah oleh tempat, waktu, dan ruang, tetapi Engkau ada bersama dengan kami, bahkan kasih-Mu yang tetap mempersatukan kami. Bapa, mampukan kami untuk menyambut dengan gembira, dengan rela, kehadiran Roh Kudus, penolong yang sudah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga di dalam dan melalui persekutuan doa pagi saat ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menghidupkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa dan pertobatan. Begitu tema perenungan kita di dalam persekutuan doa pagi saat ini. Teks Alkitab yang akan kita perhatikan ringkas, satu ayat dari kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Saya membacakan bagi kita semua 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian apa yang dipersaksikan di dalam bagian kitab 2 Tawarikh ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ada pepatah yang berbunyi begini, kerbau saja tidak terjerumus di lubang yang sama 2 kali. Pepatah itu mau mengingatkan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi pernahkah ibu, bapak, saudara-saudara mengalami hal seperti ini? Melakukan suatu kesalahan, menyesal, tapi kemudian melakukannya lagi. Ketika hal itu terjadi, bukankah secara harfiah berarti orang yang mengulangi kesalahan yang sama itu lebih bodoh ketimbang kerbau? Tapi ketimbang membanding-bandingkan dengan kerbau, mending kita renungkan mengapa kita bisa bahkan seringkali melakukan kesalahan yang sama. Teks kita dari kitab 2 Tawarikh 7 ayat 14 mencatat proses yang seharusnya terjadi agar pertobatan sejati mewujud nyata. Kalau kita perhatikan dalam ayat itu ada beberapa hal. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu terjadi, maka ini yang Tuhan perbuat. Pertama, mendengar dari sorga. Yang kedua, mengampuni dosa. Yang ketiga, memulihkan. Mari kita lihat apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan manakala kita serius ingin menjalani pertobatan sejati itu. Yang pertama dikatakan tadi, merendahkan diri. Istilah yang digunakan dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama adalah kata kanna. Artinya berlutut di hadapan, menundukkan diri.
Di sana-sini terjadi, saudara-saudara, ketika melakukan suatu kesalahan, orang berusaha untuk membela diri, bahkan membenarkan diri, melakukan rasionalisasi dalam rangka pembenaran atas apa yang telah dilakukannya itu. Kalaupun akhirnya mengaku bahwa dirinya salah, pengakuan itu boleh jadi tidak lahir dari ketulusan hati, maka merendahkan diri karena sebagai awal dari pertobatan yang sejati menunjuk pada ketulusan dan kesungguhan orang untuk menyadari keberdosaannya. Karena itu, orang yang merendahkan diri sesungguhnya hanya bisa berlutut di hadapan Tuhan, berserah pada belas kasihan dan kemurahan anugerah Allah. Maka hal kedua yang memungkinkan terjadinya pertobatan sejati adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kata yang diterjemahkan dengan berdoa di dalam ayat ini menggunakan kata palal. Palal selain berarti berdoa juga bermakna menilai, memeriksa, menghakimi. Ketika mengakui dosa dan mohon pengampunan dalam doanya, sebagian orang cenderung melafalkan kalimat sakti seolah itu adalah mantera penghapus dosa, yaitu kalimat, "Ampunilah segala kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini." Permohonan pengampunan seperti itu tidak disertai dengan kesungguhan untuk menilai, memeriksa, menghakimi perbuatan dan atau perkataan apa yang mau diakui sebagai dosa yang untuknya kita mohon pengampunan. Saya kira karena kecenderungan seperti itu, maka tidak terjadi pertobatan sejati. Karena orang tidak sungguh-sungguh mau menyadari apa sebenarnya dosa yang telah diperbuatnya. Pengakuan dosa grosiran tanpa disertai pemeriksaan diri adalah sia-sia. Itu salah satu penyebab yang membuat orang terjerumus lagi di lubang yang sama, jatuh lagi melakukan dosa yang sama. Maka hal berdoa dalam ayat ini dirangkai dengan mencari wajahku, mencari wajah Tuhan. Kata mencari menunjuk pada usaha yang dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan segenap daya untuk mendapatkan, menemukan apa yang dicari. Dan apa yang dicari adalah wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Maha Kudus, maka kita dipanggil untuk merawat hidup dalam kekudusan. Dengan kata lain, berdoa dan mencari wajah Tuhan adalah kesungguhan orang ketika melakukan doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan untuk memeriksa, menilai, menghakimi apakah kata perbuatannya sepanjang hari yang telah dijalani bersesuaian dengan kekudusan Tuhan, cocok dengan kehendak Allah. Sama seperti kita diajak menghitung berkat satu persatu, demikian juga kita dipanggil untuk memeriksa kata perbuatan kita satu persatu. Hal ketiga yang harus terjadi sebagai buah dari langkah pertama dan kedua adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Syub
Demikian kata yang diterjemahkan dengan berbalik. Kata ini digunakan lebih dari 1000 kali dalam Perjanjian Lama, menunjukkan betapa pentingnya makna istilah ini. Nah, terkait dengan pertobatan, kata syub memiliki makna kembali, berputar atau berbalik arah. Jadi jika orang sungguh-sungguh merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka mestilah langkah berikutnya adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Karena tahu jalan yang telah ditempuhnya salah, kalau diteruskan akan makin tersesat dan akhirnya akan binasa, maka orang akan berputar arah atau berbalik arah kembali ke jalan keselamatan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, kembali ke jalan yang benar, kembali menjalani hidup sebagaimana layaknya gambar dan rupa Allah. Itulah pertobatan sejati. Mungkin tidak sekaligus bisa kita lakukan, namun jangan pernah menyerah untuk menjalaninya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang setia, sekalipun di sana sini kami kerap berlaku tidak setia. Karena kasih setiamu jugalah, maka saat ini kami kembali boleh diingatkan akan panggilan untuk menjalani hidup pertobatan sejati. Agar kami mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Ya Bapa, dalam keterbatasan dan kelemahan kemanusiaan kami kerap gagal melakukannya. Oleh karena itu, tolong kami, agar di dalam ketekunan doa kami meraih kekuatan yang Tuhan sediakan agar kami mampu menjalani proses pembaruan hidup terus-menerus itu. Ya Bapa, saat ini kembali kami bersahati, kami memohon belas kasihan-Mu, uluran tangan kasih-Mu bagi setiap kami umat-Mu, anggota dan simpatisan yang sedang bergumul dengan berbagai hal. Mereka yang sedang sakit, mereka yang mengalami kesulitan finansial, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, keluarga-keluarga yang sedang mengalami gangguan di dalam keharmonisan relasi antara anggota keluarga. Orang-orang yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah terkait dengan pekerjaan, perjodohan, studi, dan sebagainya. Keluarga-keluarga, pasangan-pasangan suami istri yang rindu untuk bisa mendapatkan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Keluarga-keluarga yang sedang berduka karena orang yang dikasihi telah mendahului berpulang. Ya Bapa, bagi mereka semua kami percaya Engkau Allah yang setia juga berkenan memberikan jalan keluar, memberikan kemampuan untuk bisa mengatasi berbagai beban pergumulan itu. Maka teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan mereka, agar mereka tahu kepada siapa mereka boleh menaruh harap, kepada siapa mereka dapat bersandar. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi keberadaan gereja di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Biarlah gereja-gerejamu boleh makin tekun, makin setia,
melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk menjadi kawan sekerja Allah, mewujudkan shalom, damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi lewat hidup, persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya sebagai gereja. Kami berdoa untuk GKI Gading Indah dengan kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan, tapi juga kegiatan-kegiatan insidental yang dilakukan, agar melalui semuanya jemaatmu, anggota dan simpatisan boleh bersama-sama makin berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kembali kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban pergumulan yang masih harus dihadapi bersama. Mampukan bangsa dalam keragamannya ini untuk saling bergandeng tangan, bahu-membahu, mengatasi rupa-rupa persoalan yang menggerogoti kedamaian, kesejahteraan, kesatuan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Kita menyanyikan bersama sahabat terkasih Joyce Lalopua Lewiresa. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat ini hatiku di muka Tuhan Yesus. Mari kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang memungkinkan persekutuan doa pagi ini dapat terselenggara dengan baik. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari baru yang Tuhan anugerahkan ini. Ya Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Berikanlah berkat-Mu, kekuatan, kesehatan, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing. Engkau juga cukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam penghidupan setiap kami. Dan yang terutama Tuhan, peliharakanlah keteguhan iman, pengharapan dan penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu.
Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.